Koefisien regresi sebesar 0,448 dan signifikansi sebesar 0,082 lebih kecil dari 0,10, maka terdapat pengaruh positif dan signifikan antar bantuan keluarga terhadap pemulihan perekonomian pedagang Pantai Padang pasca relokasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bantuan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemulihan perekonomian pedagang Pantai Padang pasca relokasi. Dengan demikian, semakin banyaknya bantuan keluarga, maka pemulihan perekonomian akan semakin cepat naik, 0,448 satuan pada pedagang Pantai Padang. Begitu juga sebaliknya, jika bantuan keluarga sedikit, maka pemulihan perekonomian pedagang akan semakin lama. Selanjutnya, koefisien regresi sebesar 0,07 dan nilai signifikansi sebesar 0,980 lebih besar dari 0,10, maka terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antar pendapatan sebelum direlokasi terhadap pemulihan perekonomian pedagang Pantai Padang pasca relokasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan pedagang sebelum direlokasi berpengaruh positif terhadap pemulihan perekonomian pedagang Pantai Padang pasca relokasi. Selanjutnya, koefisien regresi sebesar 0,280 dan nilai signifikansi sebesar 0,280 lebih besar 0,10, maka terdapat pengaruh positif antar pendapatan setelah direlokasi terhadap pemulihan perekonomian pedagang Pantai Padang pasca relokasi. Kesimpulan, berdasarkan analisis survival, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara bantuan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi pedagang pesisir Padang pedagang Pantai Padang pasca relokasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi bantuan pemerintah, maka semakin cepat pemulihan ekonomi bagi pedagang Pantai Padang. Begitu pula sebaliknya, jika bantuan pemerintah rendah, pemulihan ekonomi pedagang akan memakan waktu lebih lama. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antar pendampingan keluarga terhadap pemulihan ekonomi pedagang Pantai Padang pasca relokasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar bantuan keluarga, maka semakin cepat pemulihan ekonomi bagi pedagang Pantai Padang. Begitu pula sebaliknya, jika bantuan keluarga rendah, pemulihan ekonomi pedagang akan memakan waktu lebih lama. Usia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pemulihan ekonomi pedagang Pantai Padang. Semakin tua usia responden, semakin tinggi resiko gagal atau pulih pendapatan pedagang Pantai Padang tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil usia responden atau semakin muda responden tersebut, semakin cepat trader bisa pulih. Berdasarkan analisis survival ini, responden dengan pendidikan sarjana memiliki risiko kegagalan pemulihan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan responden dengan pendidikan sekolah dasar. Sedangkan responden dengan pendidikan sekolah dasar memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikannya. Dapat disimpulkan bahwa responden dengan waktu penjualan lebih dari 10 tahun memiliki risiko kegagalan pemulihan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan responden dengan waktu atau lama berjualan kurang dari 10 tahun. Sedangkan responden dengan waktu berjualannya kurang dari 10 tahun memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan responden dengan waktu berjualannya lebih dari 10 tahun. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Bu Elvina Rahmi. Should I talk to you all in English or bahasa Indonesia or bahasa Jawi menawi? Ya, gimana Bapak Ibu? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa saya juga bisa karena orang Jawa Timur saya. Ya, thank you Bu Elvina Rahmi. Excellent presentation and excellent paper. Yeah. So then we have ample of time to receive your comment or question. Yeah. You can directly ask verbally, or you can also type in the chat box. Please.
participant, if you have any question. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau komentar. Monggo dumateng para partisipan menawi wonten pertanyaan. Jika tidak ada, saya mohon izin untuk mengkonfirmasi tadi Ibu. Boleh Bu ya? Ya, Pak. Terkait dengan ini tadi Bu, kalau dari jenis produknya, apakah Ibu memasukkan jenis-jenis produk itu di dalam variabel yang dimasukkan di dalam persamaan modelnya, persamaan survival analisisnya tadi Bu? Jenis-jenis produk ya yang di sini dijual. maksudnya Kalau yang misalnya dijual. ada makanan apa mungkin mainan Kebetulan, dan seterusnya. Iya Pak. Kebetulan jenis produk yang dijual di sini itu semuanya makanan Pak. Jadi ini kuliner kayak gitu. Kuliner semua ya. Jadi Ya. dari sisi ininya nggak ada masalah ya, nggak ada perbedaan. Ya. Oke. Kemudian tadi yang menarik bahwa yang income sebelum tadi relokasi tadi ya, demikian juga income setelah income sebelum relokasi tidak signifikan gitu ya. Tetapi tadi waktu atau pengalaman dia berjualan sebelumnya tadi kalau nggak salah signifikan tadi. Gimana Bu? Untuk nilai signifikansi itu pedagang yang berjualan lebih dari 10 tahun itu nilai signifikan itu lebih cepat pulih daripada pedagang yang berjualan kurang dari 10 tahun. Oke. Kemudian kalau dari sisi income, mohon bisa ditampilkan tadi yang data tentang income-nya tadi Bu, yang deskriptif statistik tadi. Yang income-nya apakah terdapat perbedaan yang tabel itu tadi Bu, tabel variabel-variabelnya. Ya, terus. Ya, ini. Ya, ini ya. Ini yang long time selling ya. Rata-ratanya 0,34, income before 0,24. Oke. Tapi kok minimum maksimum itu dalam bentuk dummy berarti Bu ya? Iya Pak. Itu maksudnya gimana? Income sebelum relokasi tapi dalam bentuk dummy, pertanyaannya gimana Bu ya? Saya tertarik karena ini jarang saya pakai yang seperti ini. Gimana Bu? Itu karena dirata-ratakan Pak. Jadi income-nya itu kan karena kenapa tidak didamikan, nah seperti itu. Jadi pendapatan mereka itu kan bermacam-macam. Jadi untuk pengolahan datanya dirata-ratakan dulu Pak. Dirata-ratakan. Ya. Rata-rata per apa tuh? Itu tuh pendapatannya itu per 600.000 gitu Pak, daminya. Nah, mungkin saya kurang paham untuk metode yang ini karena suatu hal yang baru bagi saya ya, makanya saya sebagai moderator juga tertarik untuk tanya-tanya ini. Silakan Bapak Ibu, please participant if you have any comment or question to the presenter. Silakan jika ada. Ya. Oke.
Tidak ada? Atau mungkin dari Bapak penulis yang lain, tadi ada ya, tapi kemudian nggak ada beliaunya. Oke ya, we still have 5 minutes for question and answer. If you have a thought or comment or question to the presenter, please. But if no question from the participant, we may proceed to the second presenter. It's okay, Bu Elvina. So yes, please give big applause to Bu Elvina Rahmi and others author who already present their article. Thank you, Bu Elvina Rahmi. Then we proceed to the second article with the title "Who Get Job Application Callback More Among Female Work Seeker by Headscarf Wearing." Article by Davi Henry, Febria Maipetli, and Ronnie Andespa. Sorry if I wrongly pronounce your name. All are from UIN Imam Bonjol in Padang. The presentation will be delivered by Ms. Febria Maipetli. So, time and screens are yours. Silahkan, Ibu. Okay. PowerPoint is ready, I think, but please make it a slideshow, Bu, in order to get bigger picture. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan paper saya yang berjudul "Who Get Job Application Callback More Among Female Work Seeker by Headscarf Wearing". Di sini izinkan saya mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu abstrak. Jumlah perempuan bercadar atau menggunakan jilbab di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, baik di semua tingkat ekonomi, pendidikan, maupun status pekerjaannya. Sebagai pilihan yang bebas dilindungi oleh konstitusi, perempuan bekerja yang baik menggunakan jilbab maupun tidak harus diperlakukan secara sama. Kemampuan yang sama berarti kesempatan yang sama. Oleh karena itu, dilakukan eksperimen lapangan untuk melihat peluang perekrutan perempuan bercadar atau berjilbab. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat, di sebuah provinsi yang terkenal dengan integrasinya terhadap Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam eksperimen lapangan, yang disajikan di sini yang pertama yaitu lamaran pekerjaan untuk 2 karakter wanita fiktif atau palsu. Dengan kualifikasi yang sama, dikirim untuk mengelamar pekerjaan di 70 perusahaan yang berlokasi di beberapa kabupaten di seluruh provinsi Sumatera Barat. Satu foto pelamar dalam materi lamarannya memakai jilbab dan yang satu lagi tidak. Dengan menggunakan regresi probit,
Penelitian ini menemukan fakta bahwa tingkat diskriminasi yang tinggi ditemukan terutama terhadap pemohon yang menggunakan jilbab. Jenis dan bidang usaha perusahaan yang melakukan diskriminasi akan dibahas pada penjelasan lebih lanjut. Begitu juga daerah yang kabupatennya lebih relatif besar terjadi diskriminasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Diskriminasi di tempat kerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tentang pertimbangan ketenagakerjaan yang mempertimbangkan dan menyebutkan perlindungan pekerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin persamaan kesempatan serta perlakuan terhadap tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Doris pada tahun 2013 yang berjudul Diskriminasi Terhadap Perempuan Migran Berjilbab. Dengan melakukan penelitian eksperimen, dibantu oleh relawan pengirim surat lamaran kerja dengan lampiran foto berjilbab dan tidak berjilbab. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa wanita muslim yang menggunakan jilbab di tempat kerja atau akan melamar pekerjaan didiskriminasi dimanapun mereka umumnya akan ditolak karena menggunakan jilbab. Di sisi lain, perempuan yang melamar pekerjaan dengan melampirkan foto yang tidak berjilbab cenderung mendapat panggilan balik. Hal ini bisa menjadi indikasi kuat adanya diskriminasi terhadap pekerja perempuan berjilbab. Selain penelitian yang dilakukan oleh Doris, penulis juga menemukan fenomena yang terjadi di lapangan. Seorang pekerja perempuan yang menggunakan jilbab di salah satu hotel di Kota Padang mendapat penolakan bekerja karena memakai jilbab. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh pimpinan hotel adalah diberlakukan larangan menggunakan jilbab agar tidak menonjolkan agama dan melarang kebijakan yang ada di hotel. Heterogenitas sosial seringkali menyebabkan dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok sosial yang dibangun berdasarkan suku, status sosial, atau mayoritas minoritas. Saya masih online. Pengelompokan ini dapat dibangun secara sadar atau secara sengaja, tidak sengaja karena dapat dimulai dari membangun rasa aman atau membangun kelompok atas dasar persamaan dan perilaku etnis. Selain alasan tingkat individu, karena perasaan suka atau tidak suka secara sosial, penyebab diskriminasi hijab juga sering menjadi kebijakan perusahaan. Beberapa penelitian menemukan bahwa diskriminasi hijab di dunia kerja terkait dengan jenis perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang yang menggiurkan, seperti perusahaan yang berkaitan dengan jasa penjualan, paling sering terkena isu diskriminasi hijab. Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, adat Basyandi Syarak Basyandi Kitabullah, dalam arti kata bahwa cita-cita dan realitas penerapan nilai-nilai Islam harus berjalan secara beriringan. Nah, jadi di sini pertanyaan dari penelitian kali ini yaitu, apakah masih ada fenomena diskriminasi terhadap perempuan berjilbab? Jika demikian, jenis perusahaan apa yang masih menerapkan diskriminasi tersebut? Dan apakah hubungannya dengan latar belakang pemilik perusahaan? Literatur reviewnya, diskriminasi perempuan berjilbab. Jilbab dalam ajaran Muslim adalah wajib bagi setiap wanita muslimah. Perintah berhijab secara jelas tertulis dalam Al-Quran dan Surat Al-Ahzab dan Surah An-Nur. Padahal tidak banyak wanita muslimah saat ini yang berhijab. Apapun alasannya menolak perintah berhijab, maka perintah berhijab akan tetap ada dalam Al-Quran sampai akhir hayatnya. Karena Allah telah secara tegas telah berjanji akan menjaga kitab suci yang telah diturunkan. Selanjutnya yaitu jilbab atau berjilbab adalah hak sebagai seorang wanita muslimah. Dan memakai jilbab dalam ajaran Islam adalah kewajiban bagi seluruh umat perempuan. Konferensi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984, konferensi ini menyatakan tentang kesetaraan dan keadilan, dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengakui bahwa agama Kristen Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Islam merupakan agama yang diakui dan merupakan agama mayoritas di Indonesia. Maka tidak dapat bagi sebuah perusahaan untuk melarang karyawannya mengenakan hijab yang diwajibkan oleh ajaran Islam. Jika sebuah perusahaan melarang karyawan perempuannya menggunakan hijab, maka kondisi tersebut merupakan bentuk diskriminasi agama. Secara ekspansif,
karena menjalankan perintah agama merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, peranan pemerintah dan diskriminasi. Peranan pemerintah dan diskriminasi, bagaimanapun kebijakan pemerintah akan mencerminkan sampai batas tertentu tujuan kehendak kolektif masyarakat atau bagian dari masyarakat tertentu yang diizinkan untuk memilih, terlepas dari apakah pemberian hak yang sama kepada semua anggota atau tidak, dan dari komunitas. Hasilnya adalah sementara rasisme dan seksisme cenderung menjadi mode di Amerika Serikat. Tindakan pemerintah adalah alat yang pertama untuk memberhentikan diskriminasi. Demikian pula, tindakan pemerintah menjadi alat utama untuk merelakan rasisme dan seksisme jika gerakan menuju persamaan hak menjadi tujuan yang diperjuangkan masyarakat umum. Metodologi yang digunakan di sini yaitu tahapan penelitian. Yang pertama, secara garis besar ada 6 tahapan proses, yaitu persiapan penelitian, penyerahan berkas lamaran kerja disertai dengan syarat-syarat yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh perusahaan, dan melampirkan foto-foto relawan yang berjilbab atau yang tidak berjilbab sesuai dengan permintaan dari perusahaannya. Kemudian menunggu konfirmasi dari perusahaan-perusahaan tersebut, menentukan perusahaan yang menerima atau menolak pelamar yang melampirkan foto berjilbab atau tidak berjilbab, kemudian menganalisis data, selanjutnya memeriksa keabsahan data atau validasi dari penelitian, dan yang selanjutnya itu kesimpulan hasil penelitian. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Di sini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Maka dalam penelitian ini, penulis akan memilih perusahaan yang membutuhkan karyawan atau karyawan di perusahaannya, khususnya pada perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Dalam eksperimen penelitian ini, peneliti akan meminta seorang wanita atau sukarelawan wanita yang bernama Elda Tinova, lulusan dari strata 1 jurusan manajemen Universitas Andalas, untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di Sumatera Barat, di mana relawan tersebut memiliki nilai akademik yang baik, yang dibuktikan dengan IPK sebesar 3,35 dan kemudian mempunyai kemampuan skill yang baik. Kemudian lamaran tersebut, relawan diminta untuk menulis surat lamaran kerja dengan menyertakan foto relawan tersebut. Setelah semua data diri relawan dan persyaratan yang diajukan oleh perusahaan untuk ditangani sudah lengkap, formulir perusahaan kerja dikirimkan ke seluruh perusahaan. Selanjutnya, peneliti dan relawan akan menunggu feedback dari perusahaan-perusahaan tersebut. Setelah semua berkas lamaran dikirim, peneliti dan relawan akan mengklasifikasikan perusahaan mana yang dinilai dan dianggap melakukan diskriminasi. Sebagaimana di sini dapat penulis lampirkan foto relawan yang menggunakan jilbab dan tidak menggunakan jilbab. Yang selanjutnya yaitu tes identitas. Dalam eksperimen ini, lamaran pekerjaan untuk 2 karakter wanita fiktif dengan kualifikasi yang sama dikirim sebagai tanggapan atas pekerjaan tersebut. Semua aplikasi yang diajukan dalam percobaan ini menggunakan foto orang yang sama. 1 pelamar menggunakan jilbab di foto dan 1 tidak. Mengingat hijab hanya standar dan bukan tidak mungkin ia tidak dianggap secara agama, apalagi radikal. Dengan memilih untuk mewakili seorang wanita muslim, diskriminasi terhadapnya harus diminimalkan. Prosedur aplikasi acak, di sini peneliti mencoba menguji dalam penelitian ini sebelumnya berhubungan dengan pengiriman beberapa aplikasi dan beberapa bahkan mengirimkan seluruh resume yang sebanding ke 1 perusahaan, namun ini mungkin bermasalah dalam kondisi tertentu. Seperti yang diilustrasikan dalam penelitian Doris, mengirimkan beberapa aplikasi ke 1 perusahaan dapat menyebabkan bias hasil yang serius, karena metode yang dikenal baik di kalangan manajer personalia. Karena itu, pengusaha dapat melihat kesamaan antara aplikasi fiktif, mencurigai bahwa mereka sedang diuji, dan menampilkan diri mereka lebih ramah dan tidak bias terhadap wanita bercadar. Untuk menghindari deteksi, percobaan ini mengikuti penelitian oleh Ahmad dan Doris, di mana hanya 1 profil yang dikirim ke setiap perusahaan. Ini memiliki keunggulan bahwa semua aplikasi yang dikirim hampir identik. Ini juga memungkinkan foto orang yang sama digunakan untuk semua identitas dengan menunjukkan model yang sama dalam pose yang sama untuk semua identitas, kecantikan,
secara otomatis dipertahankan konstan di seluruh latar belakang etnis. Selanjutnya yaitu penelitian ini berfokus pada peluang pekerja kantoran yaitu sekretaris, akuntan, dan sebagainya. Jenis pekerjaan kantor ini dipilih karena sejumlah alasan. Pertama, pekerjaan ini bisa dilakukan oleh sebagian besar karyawan wanita. Yang kedua, meskipun ini semua adalah pekerjaan kantor, mereka berbeda dalam status. Pekerjaan kepala akuntan dianggap yang tertinggi, diikuti oleh akuntan sekretaris dalam urutan tersebut. Catatan penting lainnya, pekerjaan ini lamaran tertulis lebih dibutuhkan daripada harus melalui wawancara yang umumnya berlaku dalam seleksi karyawan untuk pekerjaan dengan menggunakan kerah biru. Selanjutnya untuk pelamar wanita, pekerjaan ini memiliki permintaan yang cukup besar yang memastikan bahwa kumpulan data yang cukup dan besar dapat dikumpulkan. Metode estimasinya, penelitian ini menggunakan metode ekonometrik dengan model Probit. Model Probit merupakan pengembangan dari model yang menggunakan variabel dependen berupa variabel dummy yang hanya memiliki nilai 0 dan 1 yang berfungsi untuk mewakili variabel kualitatif. Di mana apabila si pelamar mendapatkan panggilan, maka ia akan bernilai 1, dan apabila dia tidak mendapatkan panggilan atau feedback dari perusahaan tersebut, maka ia akan mendapat nilai 0. Hasil dan diskusinya terdapat tabel 1 regresi dasar Probit, tabel 2 model probabilitas linear. Dapat dijelaskan di sini bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa terdapat diskriminasi antara pekerja berjilbab dalam mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan di Sumatera Barat. Berdasarkan analisis di atas dapat dijelaskan bahwa dari beberapa kota yang diteliti didapatkan bahwa Kota Padang memberikan feedback tertinggi disusul oleh Kota Bukit Tinggi yang menempati posisi kedua. Artinya, kota dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat dan ditambah dengan banyaknya peraturan daerah yang berbasis syariah, hal ini dapat menjadi faktor pendorong dalam mengurangi diskriminasi di kota tersebut. Artinya, dengan banyaknya feedback yang diberikan, maka secara otomatis jumlah tingkat diskriminasi dapat dikatakan lebih kecil dari kota-kota sebelumnya. Kota yang memberikan tingkat diskriminasi yang tinggi bagi pekerja wanita berjilbab dalam mencari pekerjaan adalah Kota Solo. Jika dilihat dari sektor korporasi, tingkat diskriminasi terendah terjadi pada subsektor tour and travel, dan tingkat diskriminasi tertinggi terjadi pada subsektor jasa. Tingkat diskriminasi tertinggi juga terjadi pada perusahaan publik swasta yang hanya memberikan nilai rata-rata 0,43, dan perusahaan BUMN memberikan nilai rata-rata umpan balik tertinggi dengan diskriminasi terendah. Pada sektor menguntungkan, yang menguntungkannya yaitu jumlah pengamatan yang dilakukan adalah 29 perusahaan, di mana nilai rata-rata yang diperoleh adalah 0,31 dan standar deviasi yang diperoleh adalah 0,47. Pada sektor yang tidak menguntungkan, di mana jumlah observasi yang dilakukan adalah sebanyak 50%. Continue, you can continue. 1 or 2 minutes more. Boleh silakan, Ibu. Lanjut, Pak? Boleh, silakan. Makasih, Pak. 1 atau 2 menit. Iya, Pak. Berdasarkan linear probability model, penelitian diskriminasi hijab terhadap tenaga kerja perempuan terjadi di kota, bagian bisnis perusahaan, dan subbagian perusahaan. Untuk kota dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat dan ditambah dengan banyaknya peraturan daerah yang berbasis syariah, hal ini dapat menjadi faktor pendorong dalam mengurangi diskriminasi di kota tersebut. Artinya, dengan banyak feedback yang diberikan secara otomatis, jumlah tingkat diskriminasi dapat dikatakan lebih kecil dari kota-kota sebelumnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji Probit yang dilakukan dalam penelitian diskriminasi hijab terhadap tenaga kerja wanita terjadi di kota, bagian bisnis perusahaan, dan perusahaan pembantu. Sedangkan pada jenis perusahaan tidak terjadi diskriminasi. Pekerja perempuan berjilbab akan kurang mendapat tanggapan atas pekerjaan yang akan diperoleh nanti sebesar 5,93%, sedangkan sisanya 94,07% tidak akan mendapatkan pekerjaan. Perusahaan dilarang mendiskriminasi pekerja perempuan berjilbab dan tidak membatasi hak berpakaian mereka, dan pemerintah agar memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, khususnya perempuan berjilbab,
agar tidak terjadi diskriminasi. Sudah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Febria Mai Petli. Excellent presentation and also excellent paper. Then we proceed to the question and answer session. Please, if you have any comment or question, you can talk directly or you can type in the chat box. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau komentar. Kita mempunyai cukup waktu yang banyak, sekitar 12 sampai 13 menit untuk tanya jawab ini. Saya persilahkan jika ada. Belum ya, sambil mengawali saya boleh abuse my position as moderator to ask question ya Bu ya, Bu Febria. Iya Pak. Mohon izin. Tadi Ibu di dalam presentasi mencampurkan itu antara berjilbab sama bercadar gitu. Ya sebenarnya yang istilah yang pas itu gimana itu Bu? Sebenarnya berjilbab Pak gitu, cuman berjilbab aja karena di Sumatera Barat kan saya mengirimkan aplikasi untuk wanita yang berjilbab. Mungkin saya pengetikannya yang salah Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Oke, jadi berjilbab ya. Berjilbab. Jilbabnya jadi jilbab standar gitu ya. Ya, intinya bukan nggak pakai cadar gitu ya. Oke. Kemudian kalau saya lihat fotonya tadi, tapi yang dikirim cuma satu Bu ya. Dikirim cuma satu, apakah dia pakai jilbab atau tidak gitu. Karena tadi saya lihat yang nggak pakai jilbab lebih putih Bu. Jangan-jangan dia diterima karena kulitnya lebih putih itu. Jadi bukan efek jilbab atau tidak jilbab, itu efek kulit ya. Ya, kemudian tadi oke ya, jadi sama persis gitu Bu ya. CV-nya itu sama persis gitu. Iya, yang Pak, dikirimkan. Sudah. Kirimkannya lewat email atau lewat pos? Tergantung permintaan dari perusahaan. Biasanya kalau kemarin saya melakukan penelitian yang sekitar Kota Padang, saya antarkan secara langsung Pak ke perusahaan-perusahaannya. Kalau yang di luar dari Kota Padang, saya kirim lewat email dan juga saya kirim lewat pos. Oke. Kemudian tadi terkait dengan memilih perusahaannya gimana Bu? Apakah Ibu mencari lowongan di koran atau gimana? Dikirim aja gitu ke perusahaan? Saya punya 2 jenis klasifikasi perusahaannya Pak. Perusahaan lukratif dan non lukratif. Di sini kalau lukratif itu kan biasanya perusahaan yang bergerak di bidang non perhotelan kayak gitu Pak, non jasa gitu kan. Kalau yang non lukratifnya nanti kan dari segi pendidikan atau apa gitu kan Pak, perusahaannya pendidikan atau kayak jasa gitu Pak. Jadi nanti ketika ada perusahaan-perusahaan yang sudah saya klasifikasikan itu membuka lowongan pekerjaan, maka saya akan memasukkannya gitu Pak, masukkan lamaran ke perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi saya melihat di banyak sosial media seperti di Instagram, atau di koran, atau di majalah, atau di post yang ditempelkan di mading-mading post. Okay, interesting. So, is there any question or comment from participant? Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau komentar. Karena kalau nggak ada, saya tanya lagi nih Bu. Tertarik saya terkait dengan riset Ibu ini. Ibu dan Bapak ya, ada juga Bapak yang menuliskannya. Ini Bu tadi, jadi ketika Ibu mengirimkannya, kemudian tadi yang rendah tadi tours and travel ya, yang tinggi adalah perusahaan jasa. Nah,
kalau bisa di breakdown lagi Bu, yang dimaksud dengan tour travel itu bisnis apa saja gitu, kemudian yang jasa itu bisnis apa saja gitu kira-kira. Kalau tour and travel itu kan kayak yang seperti perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan bidang perjalanan kayak gitu Pak. Dia buka untuk pemesanan tiket pesawat misalnya seperti Pak, atau dia buka untuk biasa pergi ke luar kota gitu misalnya Pak. Kalau itu tour and travel gitu. Kalau yang di jasa pendidikan, yang pendidikan itu seperti dia buka bimbel gitu Pak. Di bimbel atau dia buka sekolah yang buka lowongan untuk guru gitu Pak. Oke, jadi yang tours and travel tadi lebih ke yang bertugas di bagian penjualan ya, penjualan Ya, tiketnya, bukan yang sebagai guide-nya, tour guide-nya gitu. Guide-nya juga Pak, juga penjualan tiketnya juga. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang jasa makanan, Bu? Karena kalau saya perhatikan kalau di Jakarta gitu ya, di Tangerang Selatan, daerah sekitar saya itu hampir semua restoran itu memasang pelayan yang berjilbab gitu. Karena dia pengen menekankan kehalalan produknya. Nah, terutama yang restoran gitu ya, yang restoran yang ya baik kecil ataupun besar, pengamatan saya mayoritas itu memasang yang berjilbab. Nah, dari pengamatan atau penelitian Ibu di sana di Padang Bu ya, dan Padang dan sekitarnya. Nah, di Sumatera Barat itu apakah ada hal-hal seperti itu Bu? Apakah ditemukan juga? Begini Pak, kemarin kan saya memasukkan lowongan pekerjaan ke beberapa kafe, tapi tidak ada klasifikasi mereka yang saya masukkannya secara acak Pak. Ada beberapa kafe yang saya masukkan yang tidak berjilbab, ada beberapa kafe yang saya masukkan berjilbab Pak. Semuanya mereka mendapat feedback yang baik gitu Pak. Jadi tidak ada pembeda dari sana gitu Pak. Yang tidak ada yang terlalu membedakan yang seperti diskriminasi itu tidak terjadi pada perusahaan perkafean gitu Pak. Yang kafe jasa makanan gitu Pak. Oke, jadi nggak ada diskriminasi ya. Berarti dia memang justru diperlukan di sana gitu ya. Iya, Pak. Interpretasi nggak ada diskriminasi tadi kan berarti mereka diperlukan gitu. Tadi mungkin kaitannya dengan pengen menjamin kehalalan dari ya, pencitraan bahwa yang dijual itu halal gitu. Iya. Kemudian satu lagi terkait dengan apakah Ibu memasukkan juga atau membuat juga semacam apa ya, semacam fake website atau fake medsos gitu ya, karena katanya sekarang kalau ada lamaran itu dicek dulu tuh di medsosnya. Apakah Ibu sampai ke sana desain penelitiannya? Tidak Pak, waktu itu sampai ke sana lagi Pak, belum ada fit. Kami cuma bikin fake foto lamaran Pak, bukan fiktif, lamaran fiktif, bukan sampai ke akun sosmednya sampai fake akun Pak. Oke. Ya, menarik sekali ya. Ini tadi respondennya sekitar berapa tadi? 50-an tadi ya? 70 perusahaan saya masukkan lamarannya. 70 ya, 70. Itu yang balik, yang respon berapa Ibu? Sekitar 50 perusahaan, lebih dari 50 perusahaan Pak. 50 ya. Oke. Menarik sekali. Ya. Silakan Bapak Ibu, please participant if you have any question or comment for Miss Febria Maibetli. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau komentar bisa juga di chat ya, bisa di komentar di chat Zoom kalau tidak mau secara verbal, secara langsung bisa di komentar chat. Oke, please Mr. Ahmad Solehin. Oh, silakan Pak. Okay. My name is Mr. Daviendri. I'm sorry because I failed to set my laptop, so
my virtual background doesn't meet our consensus. I trying Okay, no problem, to Pak. yeah, to setting my virtual background, but that's the best I can get now. Actually, both of them, Mrs. Febria Mebetli and Mrs. Elvina Rami, were my students, my ex-students in UIN Imam Bonjol Padang. Both of the study, actually their undergraduate skripsi, their skripsi. They done this study 2 years ago, before this time. So there are now in postgraduate as to second degree in UIN Imam Bonjol Padang, and Elvina Mebetli in UNP, Universitas Negeri Padang. Unfortunately, this undergraduate final assignments, his skripsi doesn't allow to get a further research as his master thesis. That's I'm just wonder why there assessor pembimbing tesis in UNP just reject this his undergraduate final assignment description to get more further development, etc. Maybe adding more samples, adding more region, not only in West Sumatra, but maybe in another place in Indonesia, around Indonesia. That's unfortunately. So he chose a very different topic in his master thesis. Yeah? He can further develop his undergraduate skripsi. That's I wonder why. Instead, I and I also are very interested in the study, but he is master guide in S2 in UNP, doesn't accept this topic to get further development. That's very sad. Yeah? What do you think about? I know this topic is very interesting. That's my experience as his ex-lecturer in undergraduate in UIN Imam Bonjol Padang. Both of them were my ex-students. Oke, thank you Pak Davi Hendri. Davi Hendri. Salam kenal Pak. Mahasiswa yang karyanya bagus, di baliknya ada dosen yang berhasil Pak. Jadi selamat Bapak sebagai dosen pembimbingnya. Tapi mereka akan melanjutkan S2 Pak di UNP itu nggak diterima nih Pak judul si Mebetli ini untuk dikembangkan gitu kan. Itu yang saya heran. Padahal ngambilnya di ekonomi itu loh. Siap. Very pity ya. Very unfortunate but actually very interesting topics. Yes. Maybe the pembimbingnya have different opinion. Because we need we need more deep experience, more knowledge about gender in economic perspective also. Okay. But I agree, Pak. I agree. I think this is the topic that is very timely, very hot. It also in the international journal is also, especially in the context of Islamic country like Indonesia. I think it's
potential for Scopus, I think. This, we must okay. we must extend the observation number. We must extend this region scope. Maybe get a different result is more interesting for what you said about it. Okay. Okay. Thank you, Pak. Yeah. Thank you for Ibu Febria. Please give a big applause to Bu Febria, my Petli, for her presentation. Then we can proceed to the third, last but not least, paper with title State-Owned Enterprise, the Role in Economic Development and the Determinant of Its Performance, by Ms. Nita Ferdiana and Mr. Teguh Sugiyarto from BPS. Ms. Nita Ferdiana and Mr. Teguh, screen is yours. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to all conference participants. I am Nita Ferdiana from Statistik Indonesia, Jakarta. Today, I would like to present our research. The title is State-Owned Enterprise, the Role in Economic Development and the Determinant of Its Performance. I did this research together with Mr. Teguh Sugiyarto. It's undeniable that SOEs in Indonesia have an important role as the pillars of national economy. The role of SOE is providing vital infrastructure and public services, generate revenue for the state, contribute to job creation, and ensure social welfare. Referring to the achievement of the state revenue realization, the SOE's financial contribution has an increasing trend during 2010 to 2019. In 2019, SOEs provided a contribution as much as 469 trillion rupiah, which consists of tax, dividend, and state revenue other than tax. Despite of its role and importance, Indonesia SOEs are not without problem to concern. There is an acknowledgement that SOE is imaged as mismanaged, inefficient, and open to corruption. Then, in the last decade, the Indonesia government conducts several strategies to enhance the SOE performance. Some programs such as privatization and modernization of SOE has been initiated. However, some financial indicators show that reform program has not optimally achieved the objective to enhance the SOE performance. For example, percentage of SOE value added to GDP slightly over 8% in 2014, but then decreased to just under 6% in 2016. And besides that, in 2012, there is 16 SOE record a loss of 1.49 trillion rupiah, and then increase in 2019, where 23 SOE faced the loss of 23.58 trillion rupiah. Therefore, this research aims to discuss some underlying factors that influence the SOE performance and evaluate it. And the benefit of this research is expected to contribute to development of science and provide some recommendation to enhance the performance of Indonesia SOEs. In this study, descriptive analysis, principal component analysis, and multiple regression will be employed to achieve the state objective. Descriptive analysis is adopted to describe the role of the SOE in economic development, and principal component analysis is applied in order to reduce the number of variables into components and to construct a more comprehensive model which associates all the analyzed variables. And then multiple regression used to examine and evaluate the relationship between the component and SOE's performance. The study
This study is using the secondary data obtained from Ministry of SOS in the form of annual financial statement. In detail, this observation unit includes 79 SOE company year 2018 and 2019. The inclusion of SOE based on the availability of the variables. In addition, this study also used state budget data from Ministry of Finance and GDP data from Statistik Indonesia. And then this study used 10 variables as independent variables and 1 variable as dependent variable based on literature. The assessment of SOE financial performance favor looking at efficiency, capital structure, profitability, and ownership. And considering each variable has different unit of measurement, we use the standardized data instead of using the absolute value for further analysis. And then for the financial performance in this study, measure using the method of Grover score as indicator of financial condition of a firm. And then the result of data analytics. According to the law number 19, the year 2003, state-owned enterprise in Indonesia are defined as business entity that entirely or partially owned by the state through a direct share ownership that founded by a separate state asset. And the state holds at least 51% of total share. In 2019, Indonesia counted 114 state-owned companies. There are 16 SOEs and 13 SOE subsidiaries that are publicly listed, which is about 5% of all listed companies on the Indonesian Stock Exchange. The remaining 84 SOEs are not publicly listed, and 14 SOEs are public company. Indonesia SOE operate in all sectors of the economy, with the largest number of SOE are in manufacturing, transport, and financial services. In the national economic system, SOE have a strategic role as implementing public services, balancing the power of the large private sector, and assisting the development of small business. In addition, SOE are also a significant source of state revenue in the form of various types of tax, dividend, and the other non-tax state revenue, or PNBP. During the period 2015 to 2019, total contribution of SOE to state revenue through tax, dividend, and other PNBP increases steadily to 469 trillion rupiah in 2019, or about 23.92% of total state revenue. The largest contribution comes from tax payment, which has proportion about 60% of total contribution. And meanwhile, profit share of SOE has the lowest contribution, which is about 11% of SOE total contribution, or 2.5% of total state revenue. Statistics show that the existence of SOE has a significant influence to state revenue. And further, SOE also contribute to the economic through the capital expenditure, or CAPEX. This expenditure contribute to national economic growth in terms of expenditure will increase demand and encourage national economic turnover. SOE capital expenditure are fluctuating for the last 5 years, range from 220 trillion rupiah to 450 trillion rupiah. Indonesian SOE performance in terms revenue, net profit, and capex on the economy are fluctuating with downward trend in 2019. Total revenue relative to GDP decreased in 2019 after experiencing successive increases in the previous 2 years. The ratio ranged from 13% to 16% during 2015 to 2019.
Meanwhile, SOA's net profit contribution amount to 1.4% in 2019, lowest in the last 5 years. And the net profit to GDP ratio continue decline since 2016 in the range below 1.5%. And SOA capex contribute to GDP fluctuated with a range 1.9% and 3%. Generally, contribution of Asia in economy relative low and stagnant. This format still needs to be improved. Available evidence suggests that the financial performance of SOA have improved in the past decade. SOA profit grew at a compound annual rate of 61.8% between 2010 and 2019, while asset and equity SOE has increased by 2.6-fold and 3.3-fold respectively in the same period. However, SOA performance is not uniformly positive. Based on the data, the share of SOA performance is disproportionate. SOA asset, equity, revenue, and net profit are highly concentrated. In 2019, the 20 largest SOA in asset size accounted for 90% of total SOA asset, while the 10 largest SOE comprise 80%. Based on this, SOE in Indonesia show a Pareto condition in which around 80% of total contribution of SOE revenue is only contributed by about top 20 companies. This means that many SOEs have not yet operated optimally. And then the result of principal component analysis. Before perform PCA, correlation matrix of the variable was analyzed to investigate how the variable correlate to each other. Table 4 shows some highly correlated variable. This correlation implied that regression would not work for this variable. As a result, we need to create new variable using PCA. Through PCA method, the 10 variables will be reduced and determine the number of components that can account for the correlated variance. It must to perform a preliminary analysis by the KMO test and Bartlett test. The KMO value in the study higher than 0.5 and show that the data sample is effective to be processed using factor analysis. Meanwhile, the significance of Bartlett test is less than 0.001. Therefore, the data is valid for component analysis statistical approach. And then the next step is determine how many components should be deployed in this analysis. Table 5 display that the first 5 components explain about 84% of the total variance of the performance indicator based on the standard procedure to conduct PCA. Then the study used 5 components to analyze the data. And then factor rotation, it's used to interpretation the component. As can be seen in table 6, each variable weighs heavily on to only one of the factor, while the loading on each factor is set 0.5. This is the component 1. The first principal component account for 29% of the total variance and contain 3 variables that are profit per employee, operating revenue per employee, and total asset per employee. And then the second principal component is categorized as profitability and contain 2 variables that are ROE and NPM. And the component 3 is labeled as ownership, contain 2 variables that are state shareholding and public ownership value. And then the fourth principal component is tagged as solvency. It contains 2 items and account for 7.85% of the total observed variance. The listed variable is liquidity ratio and solvency asset. And the last component is per capita cost, only contain 1 variable, that cost of employee per operating revenue. And then the result with applying a regression model to assess the impact of the component in SOA's performance.
We use the linear regression to estimate the determinant behind the success or failure of SOE through the performance indicator that had been defined in the previous section. We choose Grover score as dependent variable in this study, interpreting it as a label of success or failure of an SOE. The higher Grover score, the better the success of the company. Table 7 shows that the 5 variable components are statistically significant, influencing the dependent variable SOE performance simultaneously according to the ANOVA statistic. And the model degree of explaining the variance in the dependent variable was R squared is 0.80. Looking at this coefficient, it may say that the model is fit for the data. And then partially, the result revealed that the component profitability, solvency, and per capita cost was able to improve the financial health of the firm. It means that profitability, solvency, and per capita cost was able to improve the financial health of the firm. Being a profitable firm or a firm with high ability to pay off its debt increases the financial health of the firm, and higher cost per employee decrease financial condition of the firm. Moreover, the absolute value of coefficient in table 7 indicate the order of importance of the component. The component with the highest coefficient value is relatively most important component. On examining the contribution made by component with statistically significant to the model, it was found that solvency component made the biggest contribution with the absolute value 0.0568. According to empirical research, solvency have the greatest deterministic power over the success or failure of SOE. Contrary to common perception, the profit is believed to be the main indicator for measuring the performance of the firm. So, ability to pay off the debt is more important to maintain the financial performance of SOE than ability to generate profit. Meanwhile, other two components, yaitu ownership and employee productivity, have insignificant effect on SOE performance. It may say that no significant difference is found on SOE financial performance between full and partial ownership of a SOE. It can be conclude that working culture between full or partial ownership of a SOE not much different. On the other side, the insignificance of employee productivity component could indicate the possibility inefficient in managing employment in Indonesia SOEs. Based on the result of this research that have been explained, it can be concluded that the existence of Indonesia SOE has a significant contribute to state revenue. The largest contribution comes from tax payment, and profit share of SOE has the lowest contribution. Contribution of SOE in terms of revenue, net profit, and capex to economy is relatively low and stagnant. SOE in Indonesia show a Pareto condition, which means that many SOEs have not yet operated optimally. Profitability and solvency have significant and positive impact on SOE performance, which means that the financial condition of the SOE is getting better when SOE have higher ability to generate profit and pay off debt. And per capita cost component is significant and negatively affect SOE performance, which means the higher cost per employee decrease financial condition of the firm. Ownership and employee productivity component have insignificant effect on SOE performance. That is uncommon, but it might occur if SOE are inefficient in managing employment and working culture. And ability to pay off the debt, it's more important to maintain the financial performance of SOEs than ability to generate profit. And then some recommendation from this study is policymakers should focus on solvency as strategies to improve the financial performance so that SOE maintain its contribution in economic development. SOE will keep contribute to the economic from tax apart from profit. And then policymakers also must evaluate the employee productivity, cost efficiency, and work culture to create better performance. Therefore, SOE provide higher contribution for economic growth.
Okay, thank you. That's all for me. Okay, thank you, Ibu Nita Ferdiana, for excellent presentation and also excellent paper. Then the next is I give opportunity for participant to ask question or comment to the presenter. We have around 7 to 8 minutes before closing. Please, if you have any comment or question. Okay, if no question from participant, I apologize for abuse my position as moderator to ask you. Boleh Bu ya, langsung tanya ya, Bu Nita ya. Ya, silakan Pak. Ya, tadi terkait dengan yang menarik bagi saya adalah produktivitas itu nggak signifikan gitu. Padahal kalau kita dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi tentu saja sumber dari value added dari suatu perusahaan itu adalah pegawainya yang paling penting ya. Tapi mungkin dari BUMN ada hal yang lebih penting lagi mungkin. Nah kalau dari sisi produktivitas mengukurnya tadi apa Bu ya? Diukur lewat apa ya? Produktivitasnya tadi. Diukur dengan indikator apa? Nah, produktivitas diukur dengan ada 4 variabel, Pak. 4 variabel ya? Yang Ya, Groover tadi apa? Bukan ya? Profit per employee. Kemudian operating revenue per employee, cost of employee divided by operating revenue, and total asset per employee. Oke, dan itu tidak signifikan ya. Oh, kira-kira penjelasannya gimana Bu? Kenapa ya kira-kira? Karena kalau secara teori kan sebenarnya sumber dari value creation itu dari SDM gitu, atau mungkin ada faktor teknologi atau faktor apa ya? Faktor perizinan atau faktor captive market ya kalau BUMN ya. Kira-kira gimana Bu penjelasannya ini? Penjelasannya kemungkinan ada overemployment di BUMN Indonesia, Pak. Jadi ya, jadi makanya tidak signifikan karena BUMN ini kan biasa kita asumsikan memiliki kerja yang banyak gitu ya. Ya. Tidak efisien. Tidak efisien di employment-nya. Oke. Tadi ada saran mengurangi pegawainya nggak tadi? Sarannya tadi hanya itu Pak, efisiensi employee. Efisiensi ya, peningkatan efisiensi ya. Nggak radikal ya sarannya mengurangi mengurangi pegawainya. Kalau sarannya radikal biasanya lebih dilihat Bu. Pertanyaan kedua Bu, mohon izin tadi bahwa yang paling penting tadi solvensi ya, solvensi yang merupakan variabel yang sangat penting atau paling penting gitu. Nah kaitannya dengan hal ini adalah tadi kalau dilihat dari sisi segi multicollinearity-nya, solvensi dengan kinerjanya tadi apakah ada hubungan yang erat gitu? Karena kemungkinan dia yang BUMN yang solvent itu adalah yang memang dia profitnya bagus gitu ya, kondisi perusahaannya bagus gitu. Linearity-nya hubungannya atau linearity? Tadi ada data multicol tadi ya kalau nggak salah ya. Multicollinearitasnya. Iya, itu dari Darwin-Watson-nya itu sudah terpenuhi Pak. Jadi tidak ada multicollinear setelah PCA terbentuk, multicolnya sudah teratasi. Oke.
Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan atau komentar lain kepada Ibu Nita Ferdiana, saya persilahkan. Excuse me. Pak. Okay. Monggo Pak, silakan Pak. Okay. Pak Dadi. Okay. Thank you. Thanks for giving me an opportunity to ask some question. First, I need your confirmation about your last statement in your presentation. You said about Pareto condition. The Pareto condition, blah 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 blah. Pardon me if I forget to say exactly what the statement on that. What do you mean by the Pareto condition, blah 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 blah? And the second, this is my suggestion. Your study is your research is very interesting, but as we know, there are many fields of the state-owned enterprises, etc. The oil and gas, infrastructure, services, and etc. Why didn't you try to get more conclusion by divided your study with the several of state-owned enterprise fields? Maybe if you could divide your data among several fields, maybe oil and gas, you could find different results that's interested and asking by Mr. Ahmad Solehin. Why the hypothesis is look like it seems not make sense about the probability. Okay, that's only two of my question. Thank you. Yeah, thank you, Pak Dapi. Please, Bu Nita, give a brief explanation. Okay. Thank you for the question. Penjelasan mengenai Pareto condition. Pertama, Pareto condition itu adalah kondisi di mana pendapatan BUMN itu sebanyak 80% pendapatannya itu hanya disumbang oleh 20 perusahaan BUMN terbesar. Jadi itu disebut Pareto condition. Jadi masih banyak BUMN Indonesia yang belum optimal kinerjanya. Kemudian mengenai tadi tentang mengapa memilih BUMN gitu ya Pak ya? Yeah, why just you pull it, not decompensate into several fields of the SOA? Tidak membagi. Yeah, maybe oil and mining, service, construction. We have many SOS. Ini hal itu terkait dengan jumlah sampel Pak. Jadi ketersediaan sampelnya terbatas karena jumlah BUMN di Indonesia itu kan hanya 114 dan kalau misalkan dibagi-bagi menjadi beberapa sektor itu sampelnya terlalu sedikit. Jadi saya hanya menganalisis BUMN secara keseluruhan aja. I don't think it's have any relationship with this number observation because I don't know whether you could understand about regression. In regression, we just get average value. The coefficient come out from the mean average. Whether you have only the rule of thumb, your observation get in minimal number about 30 only.
If you 30, divide but it, we have about, I think, 12 or 14 sector. Yeah, and then maybe 5 sector: oil and mining, construction. So the result is more have a mosaic results. Yeah. What about in mining sector? What about in service sector? Okay, that's I mean. Okay. Ya, mungkin untuk lain kali, Ibu ya kita karena waktunya sudah habis. So Bapak Ibu, thank you for your presentation. Thank you kepada Ibu Elvina Rahmi, ya Ibu Febria Mai Petli, dan Ibu Nita Ferdiana, and also for our student assistant Mbak Depita ya. Devita Anjasrani and also others committee who help to run this session. So I will thank you on behalf of committee IRSA 16 IRSA International Conference. I will thank you all for your active participation in this session, and big applause for all of us. Yeah, and also please enjoy other session in this conference, and we all hope that you all be healthy and happy ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya, 5M jangan lupa, tapi mungkin sebagai peneliti 5M-nya beda ya. Membaca ya, mencari data, mengolah data, menulis dan mempublikasikan ya. Kita tunggu ya kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian ya untuk kemajuan ilmu pengetahuan di negara kita. So again, thank you for you all. We close with salam and hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. See you next time.